Oke. Balik lagi, cuy. Balik lagi. Setelah lebaran gue menepati janji gue ke Depok, cuy. Gila gak tuh? Padahal gue sebenernya kepengen ke Jakarta, gue udah lama. Sebenarnya. Iya. Tapi main-main lah ke daerah Jakarta Pusat sama Selatan. Mungkin bagus-bagus dah buat kita ngoling nih. Estetik, ya kan? Bisa ya. Gue nggak tahu sih. Pokoknya jalur kereta deh, biar jemputnya jauh-jauh amat lu juga. Siap. Jalur kereta. Mana aja lah. Berarti gue udah sesuai sama janji konten gue terakhir. Gue datang ke Depok nih, cuy. Ya kan? Dari lebaran kemarin kita sibuk masing-masing. Gak kontek-kontekan malah ya. Gue nggak ada. Jujur ya, tanpa ngoling mungkin gue nggak bakal bisa kontek-kontekan juga sama nih orang nih. Dia sama kayak gue, sama-sama gampang hilang. Gampang hilang, gampang nggak bales. Gampang nggak bales. Karena kita gitu. ada persamaan di situ ya. Iya. Ya. Karena apa ya? Kayaknya hidup kita kayak kosong gitu. Siapa sih kita gitu? HP aja sepi gitu. HP sepi udah. Kayaknya bunyi tuh kayak aneh aja. Iya, sesuatu yang aneh terdengar gitu. HP bunyi tuh kayaknya aneh aja gitu. Gue konten-konten sama dia, gue sibuk sama mudik sama keluarga gue, dia sibuk nengokin anaknya. Akhirnya kita nggak konten-kontekan ya. Nggak ada. Takbiran deh kayaknya konten-kontekan ya. Terakhir lu yang minal aizin tuh, gue jawab juga iya sama gitu doang ya. Kalau misalnya udah sama dia gitu aja gue. iya sama gue juga kayak gitu. Ada persamaan di situ gitu. Iya. Jadi pas ketemu ngobrolnya dapet gitu ya. Ya pas ketemu jadi nggak obrolan-obrolan yang belum diobrolin kayaknya akhirnya kena lah gitu. Kena lah. betul. Iya. Gue mau nanya nih, kan kemarin kan lebaran panjang nih. Lo pasti nggak gawe juga kan sama kayak gue. Iya. Ya kan? Udah kayak gitu. Udah minggu lagi libur. Kalau gue nih pribadi, gue lagi nonton inian apa? Konten cuy, konten lawan arah. Mungkin terdengar lu udah lama gitu konten lawan arah gitu. Iya. Cuman gue baru nonton cuy. Yang setiap konten-konten itu. Walaupun kan dia sempat bermasalah tuh waktu itu tuh viral dah tuh ya kan, masalah konten lawan arah ini ya kan. Di satu daerah gitu ya? Ya di satu daerah di Tebet ya kan. Dekat rumah gue juga ya kan. Dekat stasiun rel kali ya? Betul, ke stasiun Tebet, stasiun Tebet. Iya. Apa? Kiai Abdullah Sapei daerah situ. Dan juga mungkin gue juga pernah ngelawan arah kali di situ. Ya. Mungkin ya. Akhirnya gue lihat dan gue nonton konten ini nggak dari YouTube kalau nggak salah Lauren Hutagalung TV nama channelnya ya. Kalau nggak salah nanti dikoreksi aja kalau gue salah gitu. Nah gue nonton dari repostan orang yang di Facebook. Nggak tahu kenapa di Facebook itu ketika nge-repost suatu hal-hal yang kayak gini nih, kejadian-kejadian yang sengit gitu ya. Rame itu viral banyak viewers itu gue lihat tuh ya kan. Nah gue tahu konten lawan arah tuh dari situ cuy. Apa kita gitu juga sebut lawan arah kita maki-maki? Stop gitu. stop gitu ya. Masalahnya dia nggak ngerti bahasa kita gitu. Kenapa ini nggak ngerti bahasa dia kan? Mulutnya dia kita sulit pahami karena kecil kan pasti kan mulutnya kan. Akhirnya gue nonton tuh dari Facebook kan, karena ya terus sendiri lah gue lumayan kudet gitu ya kan. Iya. Gue lihat konten itu pertama, gue perhatiin tuh kontennya dia. Oke, konten lawan arah ya kan. Setahu gue sih gue juga dulu bikin ya kan. Ya lampu merah kalau nggak salah ya. Oh lampu merah ya nama kontennya ya. Maksudnya nggak tahu lah. Maksudnya dia kayaknya orang yang jalan di trotoar tuh, terus dialang-alangin sama dia, terus kayak apa? Gue belum pernah nonton sih, cuman gue nerobos lampu merah kayaknya di ini juga tuh yang ditanya lu sim lu nembak kayak apa segala macam sih kayaknya ya. Karena gue tahu dia konten itu karena pas di interview kalau nggak salah di Maple Media kah apa di PWK gitu. Gue lupa tuh gue nonton itu tuh. Iya. Ya kan? Gue pernah nonton dulu zaman kayaknya Kukuh awal-awal kayaknya bikin konten kayak gitu. Sebelum minta digampar ya? Iya sebelum minta digampar kayaknya dia bikin konten kayak gitu tuh. Tapi itu orang emang anti mainstream sih orang kayak gitu. Sih, unik pakai bajunya kebalik ya. Gue pengen ngikutin gitu aja kali ya. Kalau kita bikin brand kayaknya kebalik bajunya padahal enggak gitu kan. Iya. Biar di notice sama orang. Bikin brand baju kayak gitu keren kan ya. Emang kebalik aja kali. Apa jalannya kebalik mundur. Keren. Lanjut ke konten lawan arah ya. Iya, gue nonton konten lawan arah. Gue nonton itu kan beberapa konten ya. Yang akhirnya kalau gue lihat dari sisi pribadi gue, orang itu nggak terima ditegur. Iya. Orang itu nggak terima ditegur di saat berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan. Oke, gue di sini juga nggak suci ya. Gue juga pernah lawan arah ya kan. Sama. Ataupun pernah melanggar lalu lintas lah yang harusnya belum hijau tapi udah jalan. Udah gas gitu ya kan. Robos gitu. Nah di konten lawan arah ini sebenarnya gue kayak bersyukur kalau misalnya ketika gue misal ada
orang bikin konten buat ngingetin gue waktu itu, lo jangan jalan nih masih lampu merah. Mungkin gue juga jadinya bersyukur gitu. Harusnya orang-orang yang ditegur ini bersyukur, ada orang yang notice gitu ya. Ketika lo berbuat salah tuh termasuk cara Tuhan ngerem kesalahan lo nih. Kalau menurut gue dari kacamata gue. Terus gue lihat, tapi yang kejadian faktanya di Indonesia adalah orang salah itu malah lebih galak. Iya, ada faktornya juga sih kalau gue lihat ya, galak itu kan mungkin karena kepentingan ya, faktor kepentingan mungkin aja dia buru-buru atau apa ya gitu kan, akhirnya terjadi emosi ya kan, emosi lah yang naik gitu kan, emosi yang naik ya gitu. Tapi ya dibalik kayak gitu memang ya bener juga, maksudnya ada konten ada kayak community yang kayak lebih care dengan jalanan lah, terutama di Jakarta terutama gitu kan, lebih care dengan jalanan yang lawan arah lah, yang terobos lampu merah lah gitu kan, terus kayak diingetin di on the spot di situ kan malu kan, misalnya apalagi dikontenin gitu ya. Iya, apalagi dikontenin gitu, walaupun kayak hidden cam gitu kan, nah itu kan tetap aja malu gitu kan, anjir malu, ternyata gue masuk YouTube nih gitu kan gara-gara kesalahan gue gitu kan. Ya di balik itu ya satu mungkin ada juga ada unsur kayak infrastruktur mungkin aja kayak infrastruktur jalanan yang harusnya bisa lebih cross gitu kan, bisa lebih cepat karena mungkin tadinya kan biasanya jalanan jadi jadi satu arah gitu kan, karena kita muter balik jauh gitu ya, karena muter balik jauh. Terus tadinya mungkin jalanan itu dua arah nih ya kan, dua arah terus dibikin satu arah karena tujuannya juga nggak salah juga pemerintah gitu kan, tujuannya juga untuk menghindari kemacetan kan, mengurai macetnya udah terlalu hektik dengan populasi kendaraannya nih, nggak seimbang, karena pertumbuhan infrastruktur jalan sama pertumbuhan kendaraan tuh nggak sebanding, timplang kan, nggak sejajar lah, nggak sejajar setiap tahunnya gitu. Apalagi di Indonesia mobil lama juga masih dipakai karena legend. Bener kan? Iya, karena sisi itunya orang-orang Indonesia kayaknya lebih mencintai sisi kayak seninya atau selamanya gitu kan. Kayak gue sendiri lah masih suka Vespa gitu kan, tahun-tahun lama gitu kan. Mungkin kalau di negara kayak Eropa atau apa mungkin udah ganti versi baru atau mungkin yang Matic misalnya kalau Vespa gitu kan. Jadi ya itu sih kalau menurut gue ya, infrastrukturnya juga, terus yang mau nggak mau seperti itu gitu kan, mau nggak mau memang dibikin akhirnya menjadi jauh gitu kan. Yang paling ya sih mungkin individu kitanya juga sih, habit individu kita yang mengikuti peraturan yang baru, habitnya dirubah lah istilahnya kayak gitu ya. Itu rada susah untuk, jadi gini, kadang-kadang ketika ada lawan ada misalnya dari dua arah jadi satu arah, kalau menurutku kurangnya ya, selain ada infrastruktur yang dirubah, kitanya yang nggak siap, edukasinya itu harusnya bertahap. Iya. Jadi dari sebelum itu bakal jadi satu arah, terus pas jadi satu arah sampai dengan running beberapa bulan, menurut gue tuh harus ada edukasi gitu, yang dimana dari sisi pemerintah. Iya, gue inget tuh kayak gitu di waktu tinggal di Bogor tuh. Jadi jalanan yang dekat Istana Bogor tuh, tadinya kan dua arah tuh, Istana Bogor terus Pasar Bogor, Tugu Kujang gitu. Tadinya kan dua arah semua itu. Akhirnya kan dibikin satu arah tuh sekarang, muter jadinya. Iya, muterin bener-bener muterin ini. Istana Bogor, Kebun Raya Bogornya itu sama Bogor. Tadinya kan itu dua arah itu. Tapi gue masih ingat waktu gue tinggal di Bogor tuh, nggak tahu gue lupa tahun 2013-14 gitu gue lupa. Yang jelas sebelum kerja malu kerja malu gue sebelum kenal gue juga ya, belum kenal lu tuh sempat tinggal di daerah kota Bogor lah gue. Jadi emang dikasih pengumuman tuh, pengguna jalan dikasih pengumuman, terus tulisan kayak spanduk tuh banyak gitu bahwa tanggal sekian akan ada tes uji one way gitu, satu jalur gitu. Jadi sampai berapa hari terus kayak mungkin diamati dulu kali ya sama orang-orang yang paham lah tentang infrastruktur, diamati terus setelah itu selama beberapa hari tes itu tetap dua arah dulu sampai infrastrukturnya udah bagus. Misalkan dia benahin, kayak misalnya gini, kayak testing dulu ya. Iya, testing dulu. Efeknya kayak gimana satu arah, terus dibikin dua arah lagi, efeknya kayak gimana Iya. Dia kayak
kalau dia memang kebijakannya memang mau dibikin satu arah kan dia mungkin benerin dulu nih infrastrukturnya gimana atau hal apa yang perbaiki dari sisi infrastrukturnya gitu ya. Ya diperbaiki hal apa yang kira-kira kalau jadi satu orang mengganggu atau bagaimana kan. Ya akhirnya ada perbaikan sih gua lihat lah. Ada perbaikan kayak si jalur ininya nih pedestriannya dibenerin apa segala macam, jadi orang jalan juga nyaman terus ditutup kan, misalnya kan ada motor lewat apa segala macam tuh barikadenya lah ya, dikasih tiang-tiang gitu kan. Di situ juga ada becak juga kan, masih ada tuh dekat stasiun kan. Jadi kayak ditutup gitu, jadi kayak becak atau mungkin motor nggak bisa yang main berani lawan arah terus lewat situ juga. Nah akhirnya yang sekarang sih kalau kita lewat situ ya kayak kemarin terakhir kan gua jadi kayak udah ini satu arah ya. Kalaupun gua lawan arah dengan mendesak pun nggak make sense. Udah nggak make sense. Sekarang udah make sense. Ya udah nggak make sense. Iya, kasarnya yang mau lawan arah jadi nggak bakal berani gitu. Nah cuman yang jadi pertanyaan gue gini, kejadian kayak gitu kan karena jalannya memang jalan gede gitu ya. Jalan besar. Nah sedangkan kan ada beberapa jalan sebenarnya nggak gede tapi aktif. Ya aktif banget nih jalanan nih ya kan. Biasanya dekat stasiun, dekat pasar. Terus masih dekat perkampungan. Iya, perkampungan. Dan di kanan kiri jalannya tuh banyak orang dagang udah pasti. Iya. Toko-toko. Nah, itu kan termasuk jalannya aktif gitu. Ataupun misalnya abis dari banyak kejadian gini, abis dari flyover ke bawah lawan arah tuh. Iya. Karena ada spot-spot misalnya putar arah maksudnya. Putar arah yang enggak harus ya kan. Motong gitu. Ada pembensin kah atau misalnya ada pasar atau stasiun. Nah itu juga bisa tuh jadi kejadian kayak gitu untuk dilawan arah. Jadi nggak mesti dari infrastruktur yang tadinya dua arah jadi satu arah berubah gitu. Nah dari kitanya nih menurut gue masih belum memahami hal itu tuh bahaya apa enggak sih gitu. Terus gue amati juga nih Cul, nyambung ke yang tadi konten lawan arah ini. Ketika konten lawan arah tadi gue perhatiin nih dari sisi konten creator ini. Pertama dari si konten creator ini ngelakuin gak lebih dari satu orang. Komunitas dia lebih dari satu orang abis kalau menurut gue. Ya kan. Dan si konten creator ini 3 orang apa berapa orang gitu ya. Badannya gede-gede Cul, kayak fitness. Menurut gue udah jadi satu modal. Iya, satu modal lah. Dan gue kira orang-orang kayak dia bakal edukasi tentang gym. Atau tengah tentang dunia kesehatan lah, perototan lah ya. Iya gitu menurut gue. Ternyata dia kan jauh dong. Jauh dong dari sisi itu, bener gak? Iya. Terus mukanya juga lumayan sangar kalau menurut gue. Dengan badan gue segini, gue sih nggak berani ya. Ya kan? Nggak berani cekcok sama dia lah. Nggak berani, nggak mau cekcok ya kan. Kalau gue udah salah ya gue salah gitu. Terus dia ngelakuin itu udah punya proper dan dia bikin konten itu bener-bener mau ngerubah habit kalau menurut gue, yang gue lihat ya. Bisa jadi dia survei dulu kali ya apa? Betul, terus dia survei juga. Dia survei juga dulu area-area yang. Betul, dia survei juga. Mungkin ketika survei mungkin untuk orang-orang yang pernah ribut sama dia gitu udah kayak, si orang ini kayak udah survei nih atau nggak mau bikin konten kayaknya udah. Jadi paham di areanya. Jadi paham gitu. Terus orang-orang yang gak demen sama dia, ketika dia bikin konten di situ kayaknya udah emang pengen ngajak ribut, jadi banyak kejadian itu kayak gitu. Gitu. Akhirnya karena dia masih konsisten gitu walaupun setiap kejadian yang di Tebet itu, kalau menurut gue itu suatu hal yang baik sih Cul. Iya lah pastinya. Terlepas dari pro kontranya dia ya. Gitu. Terlepas dari pro kontranya dia, akhirnya gue ngelihat ketika bikin konten ada sesuatu hal yang bisa diubah nih. Iya. Kan? Atau impact itu menurut gue kayak konten itu nggak sekedar cuman konten tapi ada value-nya. Nah, gue ngedapetin di sisi itu walaupun kelihatannya cuman lawan arah doang gitu, tapi itu bisa bisa ngerubah orang tuh susah Cuy. Ya walaupun belum bisa ngerubah habit lah ya. Ya seenggaknya gini, kalau gue pribadi sih, kalau kayak gue tiba-tiba gue lagi ngelawan arah terus dikontenin terus gue muncul ya kan di YouTube gitu kan, walaupun mungkin keluarga gue juga nggak nonton, tetangga gue nggak nonton, tapi kan bisa jadi ada orang yang kenal sama kita. Betul, atau nggak gitu misalnya lu ngelamar kerja, bahaya tuh gitu. Iya, sekarang itu ada screening medsos gitu kan. Iya, screening medsos tuh lumayan bahaya ketika lu pernah jadi masa abis itu lu nya malah ngajakin ribut, itu malah bahaya banget. Karena kan yang sering ribut ini kan sama ini ya oknum-oknum ojol kan. Karena dari oknum-oknum ojolnya pernah bermasalah sama konten lawan arah ini gitu ya kan. Ya kalau menurut gue pribadi
gue akuin sih oknum-oknum ini secara apa ya, secara garis besarnya itu solidaritas tinggi. Jadi ketika misalnya dia emang ada yang nggak suka sama si konten lawan arah ini, pasti gue yakin langsung udah ada di grup-grup inilah, turun tangan gitu. Ya udah kesebar. Bantu akhirnya lah gitu ya. Betul, akhirnya kayak sering ke pojok lah. Cuman yang gue perhatiin juga si konten lawan arah ini kayak nggak pernah nyerang duluan deh kayaknya ya. Jadi kayak misalnya udah diginiin gitu, dianya masih nggak main fisik duluan gitu ya kan, masih sabar duluan gitu. Kalaupun sekedar ngebacot, kalau menurut gue masih karena dia tujuannya juga baik. Sebenarnya tujuannya baik. Kalau gitu. dia tujuannya memang nyari masalah, mungkin dia juga emosi duluan gitu kan. Betul. Tujuan dia sebenarnya bukan nyari masalah sih. Karena care mungkin ya, care dengan keadaan apa terlepas namanya, dari di konten ya. Iya, terlepas dari konten atau tidaknya gitu kan. Kekerasan dari dia juga. Iya, terlepas dapat AdSense atau tidak misalkan gitu ya, rame atau viral atau tidaknya. Tapi gue ngeliatnya gitu, dia care dengan dengan keadaan masyarakat yang masih kayak gitu kan. Jadi ya syukur-syukur bisa merubah habit, itu goalsnya ya kan. Goalsnya nanti kan merubah habit. Terpenting adalah ya satu, care dengan peraturan, ya, karena satu hal seperti itu kan bisa menjadi faktor-faktor kecelakaan tuh. Betul. Ya kan, faktor-faktor mungkin kayak yang lawan arah itu mungkin salah satu faktor kecelakaan yang akibatnya mungkin fatal ya. Betul. Ya kan, aturan tertulisnya ada. Iya. Ya kan. Cuman kayak nggak pernah dilaksanain gitu. Jadi orang tuh kayak bawa kendaraan motor ya, cuman yang penting gue bawa helm, jaket, sepatu, ya lengkap, sarung tangan mungkin bahkan tambahan ya. Itu udah nggak bakal ketilang nih gue. Tapi masker ya. Lawan arah atau misalnya dia stop sembarangan gitu, itu kan termasuk yang ada ngebahayain juga gitu ya kan. Termasuk yang apa ya? Gue bukan menggurui gitu ya, tapi kalau memang di saat-saat posisi lo melakukan itu ada kendaraan yang lagi posisi dengan tanda kutip kecepatan tinggi gitu, ngebut, itu bakal ngebahayain diri lo gitu. Atau mungkin ketika lawan arah ini lo nggak cuma ngerugiin diri lo pribadi ya kan, tapi orang lain gitu. Iya, mungkin bisa jadi yang orang lain lebih parah karena dia nggak siap terimanya ya kan. Tiba-tiba contoh kayak malam kan kena lampu ya. Kena lampu nggak semua orang ya, kalau gue sendiri kesilau kan ya, apalagi gue pakai kacamata udah pasti kesilau. Jadi ya gue malah menghindari silau dengan kacamata, jadi biar nggak langsung kontak langsung kan tujuan gue gitu kan, pakai kacamata atau gitu. Enggak kan banyak ya kadang-kadang gini nih. Ini ada cerita juga sih kocak, misalnya dua arah juga ya, dua arah juga ataupun lawan arah gitu. Si orang ini nih lampunya mati tapi nekat bawa motor malam, kenceng lagi lawan arah pula seakan-akan tuh dia mau mati ngajak bareng-bareng. Iya, dia lagi kayak lagi ini apa? Iya, ngajak mati bareng-bareng dong. Memanggil malaikat maut kan. Tapi ngajak orang lain gitu. Iya. Kan kayak gitu. Ya menurut gue sih itu mungkin kerugian fatalnya sampai tabrakan atau sampai kerusakan di ya entah badan kitanya kenapa-napa atau mungkin motor kita jadi ada yang rusak apa segala macam. Tapi menurut gue dengan kita sebagai pelaku terus kita sampai orang bikin ngata-ngatain kita, itu kita udah bersalah sih menurut gua. Jadi yang tadinya orang itu nggak marah, nggak emosi, jadi marah gara-gara apa yang kita lakuin ya gitu kan, gara-gara apa yang kita perbuat. Jadi menurut gue kayak cuman misalkan timbang ibu-ibu marah-marah di jalan terus gara-gara kesalahan kita, itu menurut gue kita salah juga sih. Sampai dia pakai bahasa-bahasa kasar lah apa misalkan gitu kan, sampai keceplosan bahasa-bahasa kasar apa segala macam, atau mungkin bikin kaget aja gitu kan, ya nggak sih, bikin kaget aja orang gitu kan. Menurut gue itu kita udah salah sih. Makanya kembali ke si kontennya tadi, misalkan satu ya gue salah satu orang yang ya setuju lah gitu kan, maksudnya itu salah satu bentuk care si konten kreator tadi untuk ya salah satu untuk jalanan apa segala macam, terlepas dari apa yang didapat dari AdSense atau apa gitu kan. Tapi yang jelas dia tujuannya mengedukasi tujuannya biar habit orang-orang nih ya kan mulai ya kan berubah sih. Mungkin akan susah ya kayaknya udah. Tapi minimal yang lawan arah nggak banyak gitu. Iya, kayaknya di negeri Konoha ini kayaknya berubah habit kayak gitu agak-agak ini sih agak-agak sulit. Tapi seenggaknya ya gitu,
ada perasaan oh iya nih gue nggak ngelawan arah nih. Tapi kayaknya orang Indonesia kayak misalnya kan itu kan ini ya apa tuh namanya, diajakin ribut balik gitu kan, ke expose ya sama kamera ya. Logikanya kayak gitu kan. Tapi malah makin gebu-gebu gitu ngajak ribut ya, karena ada beberapa kali gue liat tuh ada tuh misalnya udah ribut nih sama oknum ojol kan, udah marah-marah dah, cuman memang si konten kreator ini nahan terus nih, nggak main, kalau bisa mungkin dia nggak nyerang duluan walaupun secara fisik dia harus menang ya gitu kan. Tapi tiba-tiba ada nih yang datang cuy gitu datang, padahal ini bukan pelaku cuman mau bantuin gitu kali ya. Tiba-tiba datang terus kayak ngajak ribut gitu, memancing biar rusuh gitu. Kalau gue, logika gue, ini orang kurus kayak gue gitu, kecil kayak gue, ngajakin orang ribut segitu gitu, gue males cuy malah. Ya kalau sampai ke bawah polisi juga salah juga ya kan. Tapi nekat, dan itu kan ke expose ya. Kasarnya kan dia di dunia era digital ini gampang lah sesuatu ke expose gitu ya kan. Betul. Jadinya kalau gue pikir harusnya ya lu nggak usah ngelakuin hal itu gitu ya kan. Terlepas lu nggak suka misalnya si konten kreator ini gitu, ya udah gitu ya kan. Lu cukup nggak suka kalau menurut gue. Tapi kan yang aneh kenapa diajakin ribut gitu. Lucunya tuh kayak gitu sih cuy. Yang gue lucu gitu. Sengaja kalau kita pelaku, mungkin kalau kita yang berurusan sama si konten dan kita mau lewat situ mau nggak mau kita harus sering lawan arah lewat situ gitu kan. Misalkan kayak tadi di case-nya tadi di Tebet misalkan gitu kan, karena mungkin mau nggak mau kita cross-nya harus lawan arah. Mungkin sih kalau gue sih kayak anjir ada dia lagi, udah gue putar balik dulu gitu kali ya. Iya, kalau gue taatin dulu lah. Iya, dia ribut gitu kan. Kalau gue sih gitu. Walaupun misalnya di satu contoh gue nggak suka gitu kan. Kayak gitu sih menurut gue. Tapi sebenarnya ya balik lagi ya, ketika lawan arah ini kayaknya tuh apa ya, di Asia mungkin ya, atau di Indonesia juga mungkin, karena mungkin Indonesia emang paling besar di Asia itu, negara Indonesia paling gede lah kasarnya gitu ya. Habit pengguna motornya juga banyak, pengguna motor banyak, habitnya masih belum bagus sih ketika luar ya. Ya karena ini sih lebih bukan pengguna motornya sih kalau menurut gue, tapi kendaraannya yang terlampau banyak sih kalau menurut gue. Karena satu orang aja mungkin bisa di rumahnya bisa satu keluarga 5, mungkin motornya bisa 7 atau berapa gitu. Gue ada tuh di daerah rumah bini gue gitu. Ya banyak sih. Misalnya tuh rumah nih udah numpuk banyak gang, dia nggak punya parkir motor dong. Akhirnya kan di dalam pinggir gang ini dia parkir motornya masing-masing, ya kan. Terus buat motor kita udah gang segini. Kosan gue di Menteng tuh, inget gak? Kan itu di jalanan kan. Oh iya bener-bener. Malam tapi aman tapi kan di gang kan. Iya betul. Akhirnya ya jalan ini gue cuma cukup satu motor, harusnya kan bisa 2 motor kalau misalnya apes ada yang lewat gitu ya kan. Minggir juga harus mundur. Iya, akhirnya ya gantian mundur saking. Gue ngeliat sih rumah ini banyak banget motor. Gue ngomong bini gue, iya tinggal di situ semua, tapi motornya masing-masing. Waduh, ya kayak itu aja nih, kayak misalkan trik untuk menghindari ganjil genap kan bukan dia akhirnya naik angkutan umum kan, akhirnya beli lagi mobil yang genap gitu kan. Misalkan dia punya ganjil, beli lagi yang genap, jadi punya 2 akhirnya kan. Beli second mobil ya, nyari yang ganjil genap. Nah kalau misalnya di aplikasi jual mobil atau jual kendaraan, pasti ada tuh plat genap ya kan. Pasti kayak gitu, plat ganjil ya kan. Gitu kan, akhirnya kan kayak gitu. Jadi gue make sense sih. Indonesia pintar-pintar ngakalinnya. Iya, ngakalin ya. Ya secara ini pintar sih sebenarnya orang Indonesia kan. Jadi kayak gitu menjadi, tapi pinter peraturan. Semuanya dia kalin. Semua kayak hampir semua lini ya. Semua lini ya di Indonesia ya. Iya, kayaknya kayak gitu. Dari bawah ke atas gitu ya. Iya, jadi akhirnya diakalin nih gimana caranya biar masih tetap bisa pakai mobil pribadi, dan bikin macet juga akhirnya. Jadi nggak berkurang juga. Akhirnya nggak berkurang juga karena ya volume kendaraannya sama-sama aja, cuman beda tanggal aja, beda tanggal dan beda mobil aja gitu kan. Gitu sih kalau menurut gua. Iya, jadi gini ya. Gue perhatiin selain tadi ada value membuat konten itu, apa ya, harusnya dari sisi masyarakatnya juga dapat pelajaran sih cuy. Iya, sadar dulu lah sebenarnya. Terus sama tadi yang ngebahas infrastruktur,
Kalau di luar tuh misalnya di jalan yang enggak, yang kayak tadi gue bilang apa namanya, jalan aktif tapi satu arah, dia tuh kayak ada jalan yang ke bawah lagi, tapi kalau dibilang underpass itu bukan underpass Cul, tapi buat muter balik tujuannya. Iya, betul. Kalau gue sih kayak gitu, jadi dari infrastrukturnya benar-benar kayak udah kedesain gitu kayak di luar negeri. Jadi kalau kita mau di tahap sana memang butuh proses gitu ya, bukannya gue harus cepet-cepet buat ke tahap sana, tapi kalau memang itu memang bisa diaplikasikan di Indonesia itu make sense sih menurut gue. Gitu. Itu mungkin juga volume kendaraan di sana nggak sebanyak di sini ya, mungkin ya, gue nggak tahu. Di sana banyak juga, maka dari itu ya. Dia kayak mau beli kendaraan ini Eropa, pajaknya gede. Eropa Amerika ya? Iya, Eropa Amerika gede, Jepang gitu ya. Pajaknya gede gitu. Akhirnya dia mikir 2 kali buat beli apa? Buat beli kendaraan. Terus misalnya dia punya kendaraan, ada peraturan di beberapa negara kalau nggak salah harus wajib punya garasi carport, ya garasi dulu. Kalau enggak tuh kena berapa gitu. Iya. Ya jadi kan mereka mau nggak mau harus nggak beli kendaraan, akhirnya kayak di Eropa kebanyakan pakai sepeda, masih make sense kan. Folding bag tuh di sana pakai banget gitu. Even kayak Belanda pun masih sepeda. Iya gitu kan. Ya negara-negara Eropa lah. Padahal dia mau kemana-mana juga lumayan jauh loh. Swiss tuh pakai masih. Lu pernah ke sana? Pernah. Pernah lihat di Google. Si paling pernah lihat di Google lagi ya kan. Di Pinterest gitu. Ada satu konten kreator yang dia tinggal di Swiss ya, orang dari Jogja, gue berapa kali nonton. Siapa namanya? Namanya Sarif Zavata. Itu ngebahas apa kontennya? Dia kok bahas tentang Eropa gitu. Oh, daily vlog gitu. Iya, daily vlog, terus dia apa namanya jalan kemana. Temen gue juga ada Cul, dia nggak tahu beruntung ya. Dia bokapnya itu di BIN dulu, tinggal di daerah Kalibata, terus kuliahnya juga negeri, terus dapat pekerjaan di PLN. Terus dia lagi ngejar S2-nya di London, bawa anak sama istrinya. Gue tiap hari kalau lihat instastory-nya tuh keliling Eropa mulu. Dia kayak hidupnya dia kayak mimpi. Dia tuh dulu basis gue waktu gue masih jadi gitaris ya. Di bassnya itu apa di kamarnya itu ada bendera Inggris. Wanjay. Itu kayak kesampaian gitu. Britpop banget ya Pak. Iya kan. Dia lebih jago dari gue sih main bassnya. Ya kan? Kayak kesampaian aja gitu ya kan. Sama ada faktor lucknya itu sih. Iya. Gitu. Ya emang ini juga sih kayak kayak budaya jalan kaki pakai sepeda tuh menurut gue nggak salah dan dan memalukan gitu loh menurut gue. Jadi gue pernah nih, gue real apa namanya fakta nih, gue pernah ngalamin kalau waktu dulu gue menyendiri lah ke daerah Jawa lah, di daerah Solo sana, Sukoharjo gitu. Yang lo ceritain itu ya? Iya, jadi waktu itu kan gue daripada gue nganggur gitu kan, akhirnya gue iseng-iseng aja kerja daerah situ lah, PT lah gitu kan. Nah terus menurut gue nggak jauh gitu kan, karena jalur itu tuh nggak jauh. Terus kayak kalau naik angkot tuh di sana nggak ada angkot, harus bis gitu kan. Hanya gue ribet lah kalau turun bis tuh kayaknya kan harus buru-buru apa segala macam, apalagi bis besar gue liatin gitu kan yang lewat. Jadi gue jalan tuh cuma nggak nyampe sekilo, terus gue jalan kaki itu dianggap sama mereka tuh kasihan gitu loh. Iya mesake gitu kan. Bener kan? Sampai ada yang berapa kali nganterin apa segala macem apa namanya. Tapi Cul ada gini Cul, ketika tadi lo ngebahas jalan kaki ya, gue sempet juga tuh kayak pengen gue jalan, gue muterin tuh Cul dari daerah gue Menteng Dalam, pinggiran Sarjo, terus muterin Rasuna Said, balik lagi ke Gatsu, terus ke Menteng Dalam tuh pagi. Gue pernah tuh ngelakuin itu dari jam 5. Abis itu gue istirahat, badan gue enteng. Ya gitu. Gak tahu kenapa. Itu jalan doang ya, nggak lari. Katanya sih ngilangin stres juga itu. Iya. Juga. Gimana gue misalnya dapat kerjaan yang misalnya nggak perlu pakai kendaraan gitu ya, itu kayaknya gue bakal enteng hidup gue. Iya sih kayaknya. gue sih apa namanya, gue kalau gue pribadi nih agak jauh sedikit dari pembahasan tadi tuh, pengen nggak punya pengen tadi jalan kaki, lebih sering jalan kaki, entah bersepeda, jadi nggak pakai kendaraan motor. Terus kayak satu lagi sih pengen nggak punya medsos sih gue. Itu sih cita-cita gue, anjir. Nggak pengen punya medsos, gue nggak pengen kayak kemarin gue IG bermasalah tuh gue seneng. Bukannya gue ini. Masalah gue di deskripsi ada nama IG, berarti gue take out ya. Iya, take out. Ntar gue bikin email khusus buat ini ya, buat nge-calling cerita ya. Di ngoling ya. Kayak Pikipix. Iya, pakai email aja. Mana IG gitu aja kali ya. Gue bermasalah tuh gue. Tapi jadi unik sih Cul, lo ada medsos jadinya. Jadi
ketika ada walaupun gue masih ada TikTok ya, karena gue seneng lihat berita di TikTok sih, walaupun hoax sih gue lihat aja. Tapi ada gue di luar lagi nih pembahasannya. Jason Ranti ngomong gini terakhir di Maple Media. Gue ngambil intinya doang ya. Kayaknya tuh dia nge-filter informasi yang kayaknya lu nggak mesti dapat gitu. Jadi kan sempat hilang tuh. Dia nggak apa, benar nggak. Gue nggak tahu nggak main handphone atau gimana gitu. Itu lu nggak mesti ngelihat atau misalnya ngebaca informasi nggak lo butuhin. Iya. Ketika bener. Itu gue jadi inget itu ketika lu tadi ngomong masalah itu ya. Oh iya gue juga lambat laun sih kayak akan menghapus akun gue sih, IG lah, apa tweet juga masih ada ternyata kan. Itu kan nyambung sama Instagram. Iya, nyambung Instagram, tapi masih ada tuh tweetnya ternyata, walaupun tapi tweet sebenarnya lo nggak apa-apa sih pakai, kan dia cuman kayak Twitter. Iya, kayak Twitter gitu kan. Lo pakai juga nggak apa-apa. Siapa tahu lo bisa jadi kata-kata puitis gitu. Oke, pokoknya intinya gue suka nonton konten lawan arah lah. Next sih kalau lo ada konten yang lo suka nonton, bahas ya. Ada sih, ada kayak ini sih, nanti mungkin bahasnya mungkin nanti kayak ini sebagai ya sedikit gue cerita. Jadi kayak gue lihat di TikTok itu ada yang seumuran gue, seumuran gue lah, sefase lo juga ya, sefase gue dan hampir seumuran gue. Terus dia kayak bikin postingan gitu, gue nggak tahu istilahnya postingan atau apa, VT kali ya, video TikTok kali istilahnya gitu. Jadi kayak dia lagi duduk depan rumah, depan teras gitu, terus dia cuman ngopi dengerin Ceylon Seven gitu kan. Jadi kayak di tahun-tahun setua ini tuh gue ya ini aja nih kesenangan gue tuh kayak gini. Jadi pulang kerja dia dan itu relate sama gue kan, lu tahu kan, depan ini gue tuh ada kayak sofa gitu kan, terus gue sering duduk di situ, teras real cukup ya, iya dan teras gue cukup, terus kayak ada tetangga lewat terus manggil baru di pulang rumah bisa kemarin di rumah gue di rumah lo ya, ada tetangga lewat gitu. Kita pakai handphone ini nggak kelihatan konten. Oke, pokoknya gue suka nonton konten Nawara. Lanjut terus bang. Oke, thank you Cul.